kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi bab 22 dan 23 tentang komputer personal dan komunikasi bisnis, serta teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi. Kenalkan, saya Amila Trisna Tias dengan NIM 2017041140. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi begitu cepat seiringnya dengan berjalannya waktu, semakin majunya peradaban manusia itu sendiri. Hal ini kemungkinan seseorang melakukan komunikasi ke berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Berbagai bentuk transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari keberadaan teknologi komputer. Saat ini, dengan teknologi komputer, orang dapat mengakses informasi dalam berbagai bentuk seperti kata, angka, grafik, tabel, suara, dan gambar dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau saat ini manfaat komputer untuk kepentingan itu sangat penting, termasuk sebagai sarana hiburan bagi penggunaannya tersebut. Kini komputer memiliki multifungsi dan multiguna bagi penggunaannya yang lebih dikenal sebagai multimedia. Dengan komputer multimedia ini, penggunaan komputer dapat mengoptimalkan penggunaan komputer baik untuk kepentingan mengolah kata, mengolah angka, mendengarkan aneka CD, musik, menonton VCD, merekam suara, mendengarkan radio, menonton televisi, mengobrol atau chatting, mengirim surat elektronik atau email, dan lainnya. Selanjutnya, komponen dasar komputer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu 1. Central Processing Unit CPU. Artinya, otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. Yang kedua, keyboard. Keyboard merupakan sebuah paparan elektronik yang terdiri atas tombol-tombol, huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk mengetik. Yang ketiga, monitor merupakan layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Lalu, yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, software untuk mengolah data. Yang kedua, software untuk presentasi data. Yang ketiga, software untuk membagi data. Yang keempat, software untuk analitik. Yang kelima, software untuk bidang khusus. Komputer jinjing. Komputer laptop yang dikenal juga sebagai merupakan salah satu bentuk komputer jinjing atau portable komputer yang bentuknya kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana sesuai keinginan penggunaannya. Sebuah laptop atau notebook yang umumnya mencakup berbagai komputer hardware yang menyatu atau tidak terpisah, sebagaimana komputer desktop seperti layar monitor, mouse, dan keyboard. Beberapa merek komputer jinjing yang sering dijumpai di toko manapun pameran komputer antara lain yaitu Toshiba, Dell, HP, Asus, Samsung, Acer, Sony Vaio, Advance, Apple, dan Lenovo. Selanjutnya, Personal Digital Assistant atau PDA. Ini juga dikenal sebagai laptop komputer yang membantu tugas para manajer atau eksekutif yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Di samping itu, PDA juga dikenal sebagai komputer saku atau pocket PC karena tampilannya fisiknya yang kecil dan mungil, seukuran saku. Pada awal perkembangannya, PDA berbentuk seperti komputer genggam yang dilengkapi dengan keyboard, layar kecil, alarm, jam, kalender, serta telepon.
Pada umumnya, juga dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan sinkronisasi ke komputer dengan menggunakan software sinkronisasi. Dengan semakin canggihnya PDA, ini terdapat pada yang dilengkapi dengan GPS yang dapat dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan tersebut. Perkenalkan, nama saya Made Dharma Kirtia Kusuma, NIM 2017041117. Di sini saya menjelaskan materi tentang ponsel cerdas. Kehadiran ponsel cerdas atau smartphone pertama kali dirancang oleh IBM, yaitu ponsel Sino. Pada tahun 1996, Nokia meluncurkan Nokia Communicator yang sudah dilengkapi GPS. Ponsel cerdas atau smartphone adalah ponsel yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pribadi oleh penggunanya karena fasilitas yang ada di dalamnya sangat lengkap dan canggih. Teknologi komunikasi seluler saat ini beserta gadget canggih dan smartphone telah memungkinkan orang untuk tetap terhubung serta sumber data dan informasi meskipun sedang berpergian. Ponsel cerdas memiliki kemampuan seperti komputer personal tersebut memerlukan sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fitur yang ada di dalam ponsel cerdas tersebut. Adanya beberapa operasi yang digunakan oleh ponsel cerdas antara lain Windows Mobile, Windows Phone, iOS, Android, Symbian, BlackBerry OS. Selanjutnya, hambatan komunikasi dalam memanfaatkan komputer. Komputer telah mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan atau tugas-tugas kantor sehari-hari secara efektif dan efisien. Namun banyaknya para produsen hardware maupun software sering kali menimbulkan masalah. Sebagai contoh sederhana adalah ketidakcocokan adanya satu program aplikasi yang tidak compatible sistem komputer yang ada. Ketidaksesuaian tersebut tentunya dapat menghambat proses penyelesaian tugas. Memang ada kemungkinan suatu data dapat dibaca dengan menggunakan program aplikasi lain. Karenanya, program yang digunakan harus sesuai dengan datanya. Di samping adanya sistem yang tidak compatible atau berbagai merek komputer yang ada, penggunaan program pengolahan kata juga bisa menimbulkan masalah. Hal ini akan nampak ketika Anda menggunakan sistem pencarian dan penggantian secara otomatis terhadap suatu kata tertentu. Sebagai contoh, Anda ingin mengganti semua kata ini yang ada dalam suatu file menjadi itu secara otomatis. Maka kata yang mengandung unsur kata ini, seperti kata di sini, nikah, akan berubah menjadi di situ, di itukah. Perubahan kata-kata tersebut tentu saja tidak sesuai dengan yang Anda hendaki. Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati saat menggunakan fasilitas pencarian dan penggantian kata otomatis. Teknologi informasi dan media penyimpanan data elektronik. Perkembangan teknologi informasi sudah semakin semarak di negara kita tercinta ini. Teknologi informasi merupakan suatu istilah yang sedang mendunia dan sering dipertukarkan dengan teknologi baru atau new teknologi. Teknologi penyimpanan digital mengalami perkembangan yang luar biasa saat ini dengan munculnya DVD, ROM, HD DVD, dan Blu-ray disc. Meskipun teknologi DVD, ROM, HD DVD, dan Blu-ray disc relatif baru, teknologi ini telah menjadi daya tarik yang mempesona karena daya simpannya yang luar biasa, kemampuannya dan hal pemindahan, dan daya tampung data yang tersedia. Selanjutnya, pengertian beberapa media penyimpanan data elektronik. Keberadaan media penyimpanan data elektronik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi para pengambil kebijakan, terutama saat data dibutuhkan segera. Dalam hal ini yang termasuk media penyimpanan data elektronik antara lain
pertama, CD-ROM. Secara fisik, CD-ROM memiliki tampilan yang sama dengan CD yang telah menjadi standar dalam industri musik. Yang kedua, DVD-ROM atau Digital Video Disc adalah sebuah format media penyimpanan optical disc yang ditemukan dan dikembangkan oleh perusahaan Videon, Sony, Toshiba, dan Times Warner pada tahun 1995. Yang ketiga, HD-DVD adalah sebuah format optical disc berkecepatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data termasuk video definisi tertinggi. Keempat, Blu-ray disc atau disingkat dengan BD menjadi teknologi penyimpanan digital optik terkini yang memiliki kapasitas sangat besar. Yang kelima, USB flash drive yang sering disebut juga dengan istilah flash disk atau UFD adalah alat penyimpanan flash drive LED yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Keenam, hard disk eksternal. Keberadaan hard disk eksternal tertentu akan sangat membuat para penggunanya dalam penyimpanan data, gambar, foto maupun video dalam kapasitas yang sangat besar. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang manfaat media penyimpanan data elektronik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madi Supriyani, NIM 2017041072. Manfaat media penyimpanan data elektronik. Adapun manfaat media penyimpanan data elektronik di berbagai bidang. Yang pertama, di dunia pendidikan. Bagi dunia pendidikan, kehadiran media penyimpanan data elektronik memberikan manfaat yang sangat besar bagi semua level pendidikan. Para penggunanya dapat melakukan akses dan mendapatkan berbagai informasi seputar pendidikan dan ilmu pengetahuan dari media penyimpanan data elektronik tersebut. Yang kedua, dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, media penyimpanan data elektronik ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Selanjutnya, ada materi tentang hardware media penyimpanan data elektronik. Yang termasuk dalam hardware media penyimpanan data elektronik antara lain CD-ROM, DVD-ROM, HD-ROM, Blu-ray, flash disk, dan hard disk eksternal. Di mana untuk mengoperasikan media itu harus dihubungkan dengan komputer atau perangkat layar. Media penyimpanan data elektronik ini memerlukan perangkat drive untuk cepat mengoperasikannya dan tidak dapat berfungsi dengan sendirinya. Pengoperasian optical disk diperlukan CD, DVD, HD-DVD, dan Blu-ray disk drive. Optical disk drive memiliki dua jenis drive, yaitu external dan internal drive. Internal drive dipasang di dalam CPU, sedangkan untuk laptop umumnya sudah dipasang di dalamnya. Sementara itu, external drive berarti bahwa drive tersebut berada terpisah atau di luar dan tidak terpasang di dalam komputer yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, ada materi tentang software media penyimpanan data elektronik. Secara umum, software digunakan untuk program statistik, program akuntansi, program keuangan, program sistem produksi, sistem desain, pembangunan, program desain grafis, editing video, editing foto, program pengolahan data, dan program pengolahan kata. Untuk selanjutnya, yaitu aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan dapat membuat kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, menarik, dan lebih efisien karena beberapa alasan. Antara lain, yang pertama, kemampuan CD-ROM untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, tingkat fleksibilitas CD-ROM dapat mendapatkan informasi. Yang ketiga, CD-ROM secara ekonomis lebih mudah daripada floppy disk. Yang keempat, dengan menggabungkan multimedia, CD-ROM telah memiliki peranan yang cukup penting dalam proyek-proyek pelatihan.
Yang kelima, munculnya teknologi CD-ROM di pasar telah memotivasi produsen, software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, dengan menggunakan multimedia training dalam format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel penyesuaian waktunya. Materi yang selanjutnya yaitu CD-ROM Based Training Program. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang diperoleh dari keberadaan teknologi CD-ROM, multimedia tidak akan mungkin berfungsi tanpa adanya CD-ROM. Tetapi, CD-ROM sendiri dapat melakukan fungsinya tanpa adanya multimedia. Beberapa perusahaan mencoba menggabungkan berbagai media seperti TV, overhead projector, video kamera, speaker video player dengan CD-ROM sebagai suatu alat multimedia untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai agar mereka dapat lebih menguasai pekerjaannya. Programmer memasukkan semua instruksi dan semua program pelatihan bagi para pegawainya secara lengkap hanya dalam sebuah CD-ROM yang disebut dengan CD-ROM Based Training Program. Dengan CD-ROM inilah seorang instruktur mampu berkomunikasi dengan pihak lain. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.